Selamat jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Agronews kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi seputar Malang Raya. Bersama saya Risa Damelia, kita jelang bersama ini di Agronews selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi utama. Sebanyak 60 personil tim SAR gabungan diterjunkan dalam penyisiran sungai untuk mencari balita umur 3,5 tahun yang hilang setelah hanyut di selokan air di daerah Karangploso, Malang, Jawa Timur. Diketahui korban tersebut bernama Abizar Rafael Pangestu, balita asal perumahan Permata Regensi, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Seorang balita laki-laki umur 2,5 tahun bernama Abizar Rafael Pangestu hilang hanyut usai bermain bola bersama temannya. Balita tersebut dikabarkan hanyut di selokan air kawasan perumahan Permata Regensi, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada hari Rabu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hari kedua pencarian korban hanyut, tim SAR gabungan melakukan penyisiran dari awal korban hanyut sepanjang sungai hingga 7 km. Sesuai informasi, sebelum dikabarkan hanyut, balita tersebut bermain bola bersama dua temannya. Namun naas ketika perjalanan ke rumah, bola yang dipakai bermain hanyut dan dikejar korban hingga terpeleset jatuh ke dalam selokan air. Sementara dari hasil pencarian, tim SAR gabungan menemukan bola yang diduga milik korban di Sungai Bodo, Desa Ngijo, Karangploso. Telaga air di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Kemarin malam jam 18.40 kita terima informasi dari Pak Dono, KSKL BPD Kabupaten Malang, bahwasanya telah terjadi telaga air di Desa Ngijo, perumahan Permata Regensi. Kita tidak lanjuti informasi tersebut, kita lakukan penyelidikan, akhirnya kita berangkat ke sampai di
sini kurang lebih jam 9:30 malam. Kita lanjut asesmen di lokasi, tinjau lokasi kejadian, terus kita istirahat, lanjut ke pencarian di hari kedua. Tadi kita sekitar jam 07 ulangi, jam 7 pagi kita melakukan apel pagi, kita bagi jadi 4 seru, ya. 3 seru air dan 1 seru darat. Pencarian balita hanyut di Desa Ngijo Karangploso. Jika hari kedua belum juga ditemukan, rencananya tim SAR gabungan akan melanjutkan pencarian hingga 7 hari ke depan. Dari Kabupaten Malang, Yan ATV melaporkan. Informasi selanjutnya masih dari Kabupaten Malang, pemirsa. Kali ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang melakukan terobosan dalam pelayanan hukum terhadap masyarakat. Salah satunya adalah dengan dioperasikannya pelayanan terpadu satu pintu agar kinerja lebih cepat, tepat, dan profesional. Oleh Ketua 3 DPRD Bapak Suri. Upaya tingkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat terus dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Kinerja itu dibuktikan dengan diresmikannya pelayanan terpadu satu pintu atau biasa disingkat dengan PTSP. Gedung pelayanan yang diresmikan Bupati Malang diharapkan pelayanan bisa lebih efektif, fokus, dan terarah. PTSP merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahapan awal sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan kejaksaan melalui satu pintu. Dalam kegiatannya, PTSP akan memberikan pelayanan semua bidang hukum dengan cepat, tepat, dan profesional. Selain itu, untuk membentuk aparatur kejaksaan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Diah Yuli Astuti menjelaskan, peresmian pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam pelayanan hukum masyarakat, sehingga bisa lebih dekat dengan kejaksaan. Di sini masyarakat tanpa ragu bisa melaporkan dan pengaduan terkait masalah hukum. Hari ini peresmian gedung pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam pelayanan hukum masyarakat, sehingga masyarakat lebih bisa dekat kepada kejaksaan. Melalui gedung ini nanti terkait dengan pelayanan bisa lebih efektif, dan kemudian tanpa sungkan-sungkan masyarakat bisa melaporkan jika ada pengaduan atau mempunyai masalah hukum di gedung PTSP ini. Dengan diresmikannya dan dioperasikannya gedung PTSP, diharapkan bisa memberikan pelayanan cepat, tepat, dan profesional, serta memudahkan masyarakat dalam pelayanan hukum dari mulai tahap awal hingga selesai dalam bidang hukum. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Ya pemirsa, setelah lagi kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lainnya seputar Malang Raya. Tetaplah bersama kami di Agronews. Cegah stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Datang dan ramaikan puncak perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama. Pengajian umum dan sholawat bersama Gus Asmi. Sabtu, 25 Februari 2023, jam 7 malam, di halaman Balai Kota Among Tani. Live hanya di ATV. Datang dan ramaikan puncak perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama.
pengajian umum dan sholawat bersama Gus Asmi. Sabtu, 25 Februari 2023, jam 7 malam, di halaman Balai Kota Among Tani. Live hanya di ATV. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami. Saat lagi akan kami hadirkan informasi mengenai musrenbang yang ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Masyarakat di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu ini berharap dengan adanya musrenbang, usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat dapat terrealisasikan dengan baik. Desa wisata ini harus menjadi perhatian khusus. Mohon nanti teman-teman anggota Dewan Dapil Bumiaji. Salah satu yang diharapkan dari Musrembang Kecamatan Bumiaji Kota Batu yaitu terkait dengan realisasi usulan-usulan dari masyarakat, yang mana sebelumnya selain dari realisasi usulan dari Musrembang, pokok pikiran Dewan juga dapat menampung usulan-usulan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Camat Bumiaji Bambang Hari Sulian bahwa pokok pikiran anggota Dewan yang masuk dalam daerah pilih atau dapil Kecamatan Bumiaji sendiri berjalan dan mendukung usulan-usulan masyarakat. Bahkan sejak kisaran tahun 2021 hingga 2022, hasil dari realisasi pokok pikiran anggota Dewan yang masuk dapil Bumiaji sendiri berjumlah sekitar 62 kegiatan. Sedangkan usulan yang masuk dari Musrembang yaitu berjumlah 63 kegiatan dan hanya terlaksana 20 kegiatan. Hal ini menjadi perbandingan yang jauh untuk realisasi kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, nantinya Camat Bumiaji berharap nantinya realisasi keduanya dapat berjalan bersama-sama, baik realisasi dari Musrembang maupun dari Pokir Dewan, sehingga hal ini menjadi lebih efektif. Apalagi keduanya dalam realisasinya, tujuannya yaitu untuk masyarakat dan anggaran yang digunakan juga merupakan APBD dari masyarakat. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, masih tentang musrenbang di Kecamatan Bumiaji. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Kecamatan Bumiaji dengan dihadiri oleh pemerintah Kota Batu bersama anggota Dewan Dapil Bumiaji dan juga pemerintah Kecamatan Bumiaji. Bumiaji ini cukup luar biasa banyak. Salah satu pengusaha UMKM. Bertempat di Pendopo Kecamatan Bumiaji, pemerintah Kota Batu bersama dengan anggota Dewan Dapil Bumiaji serta pemerintah Kecamatan Bumiaji melakukan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Disampaikan oleh Camat Bumiaji Bambang Hari Sulian bahwa di Kecamatan Bumiaji sendiri terdapat 150 lebih usulan, di mana 80% merupakan usulan terkait dengan pembangunan fisik atau infrastruktur. Pada musrenbang kali ini, pemerintah Kecamatan Bumiaji sendiri sengaja membatasi usulan-usulan yang diberikan supaya usulan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah Kota Batu. Hal ini diharapkan dengan usulan-usulan yang sedikit yang dibutuhkan masyarakat, maka dapat menunjang ekonomi masyarakat, sehingga nantinya usulan tersebut dapat segera dilaksanakan di tahun 2024. Pemerintah Kecamatan Bumiaji sendiri berharap mendekati tahun-tahun politik ini, nantinya pokok pikiran DPRD yang memiliki Dapil Bumiaji dapat selaras dengan pembangunan yang ada di Kecamatan Bumiaji. Terlebih lagi bila nantinya usulan-usulan prioritas tiap desa dapat ditampung dalam pokir-pokir Dewan, sehingga realisasi dan pelaksanaannya tidak harus menunggu di tahun 2024, tetapi di tahun ini sudah dapat dilaksanakan. Jalan di Kecamatan Bumiaji. Jalan dari tahun 2022, tahun 2021, bulan 2021, di 2022 kemarin yang sudah pelaksanaan dari pokir 62 kegiatan. Yang dari usulan musrenbang 63 terlaksana 20. Jadi kan perbandingannya jauh. Nah, kalau bisa jalan bareng antara pokir dengan usulan musrenbang jalan bareng, kan lebih efektif pembangunan, sama-sama menggunakan APBD. Toh juga untuk warga Bumiaji. Kira-kira seperti itu.
Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya Mirsa, saat lagi kami akan kembali hadir dengan informasi dari dunia pendidikan. Akhirnya segera kembali. Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain. Datang dan ramaikan puncak perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama. Pengajian umum dan sholawat bersama Gus Asmi. Sabtu, 25 Februari 2023, jam 7 malam, di halaman Balai Kota Among Tani. Live hanya di ATV. Datang dan ramaikan puncak perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama. Pengajian umum dan sholawat bersama Gus Asmi. Sabtu, 25 Februari 2023, jam 7 malam, di halaman Balai Kota Among Tani. Live hanya di ATV. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agronews. Dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, SMA Negeri 2 menggelar 2 event yang berkolaborasi untuk menampilkan karya dari siswa kelas 10 dan juga kelas 12. Acara ini digelar dengan harapan nantinya siswa bisa lebih mandiri untuk kedepannya. Dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, SMA 2 menggelar 2 event yang berkolaborasi untuk menampilkan karya dari siswa kelas 10 dan 12. Gelaran proyek penguatan pelajar Pancasila yang dilakukan oleh kelas 10 bertemakan gaya hidup berkelanjutan dengan fokus untuk mengolah sampah menjadi berkah. Sedangkan kelas 12 menampilkan selebrasi belajar dengan menyuguhkan produk dari hasil pelajaran dan kewirausahaan. Kolaborasi event ini dilakukan oleh kelas 10 dan 12, sedangkan kelas 11 tetap melakukan pembelajaran seperti biasa. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Batu, Anto Dwi Cahyono, mengharapkan dengan gelaran event ini, siswa dapat lebih bisa mengedukasi lingkungan, juga bisa lebih mandiri di jenjang berikutnya, sehingga para siswa tidak hanya dibekali oleh teori, melainkan juga dengan praktik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami jelaskan kegiatan hari ini Senin 20 Februari 2023 adalah ada 2 event yang berkolaborasi. Jadi kegiatan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan selebrasi belajar dari kelas 12, di mana anak kelas 12 menampilkan tema perusahaan kelas. Anak-anak menampilkan produk baik hasil belajar dari mata pelajaran dan kewirausahaan, di mana mereka menampilkan semua produk-produk berkaitan dengan proses pembelajaran, kemudian juga kewirausahaan, di mana satu kelas dianggap satu perusahaan yang menjual produk
baik makanan ataupun produk-produk yang dihasilkan anak-anak selama 1 tahun di SMA Negeri 2 Batu. Sedangkan untuk kelas 10 yang berada di aula itu adalah bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan fokus pada mengolah sampah menjadi berkah. Nah, karena kegiatan ini dilakukan dalam minggu terakhir pada bulan Januari, sehingga antara kelas 10 dan kelas 12 berkolaborasi mengadakan pelajaran bersama. Sedangkan untuk kelas 11 tetap pembelajaran di kelas. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Dengan menggabungkan beberapa alat kesehatan, mahasiswa teknik industri yang ikut dalam program kreativitas mahasiswa berhasil menciptakan alat medical check-up mandiri. Alat tersebut dirasa efektif dan efisien, khususnya untuk medical check-up mandiri, mendeteksi kondisi kesehatan manusia. Alat ini diberi nama make-up machine, singkatan dari medical check-up machine. Inovasi ini dirancang oleh 5 orang mahasiswa teknik industri, yaitu Andika Muhammad Zaki, Pandu Satya Wirawan, Muhammad Atsal Fadil, Rehani Rahmadita, dan Afif. Andika, salah satu anggota tim, menyampaikan bahwa semua berawal dari obrolan bersama keluarga dan teman dekat terkait pemeriksaan kesehatan. Ternyata banyak dari mereka yang jarang atau bahkan tidak pernah melakukannya. Maka dirinya dan tim akhirnya berinisiatif untuk menciptakan alat tersebut dengan inovasi. Alat medical check-up mesin yang isinya itu adalah alat-alat medical check-up yang dijadikan satu. Jadi sebuah mesin seperti vending mesin, di mana nanti gunanya untuk masyarakat-masyarakat menengah bawah yang jarang sekali melakukan medical check-up, agar mereka lebih mudah dalam menggunakan medical check-up, melakukan medical check-up dengan mudah, karena alat yang kecil seperti ini bisa diletakkan di mana aja, kemudian nanti dengan harga yang lebih terjangkau dan bisa meningkatkan angka kesehatan di Indonesia. Harapannya seperti itu. Kondisi kesehatan apa aja yang bisa dicek di sini? Jadi di sini ada banyak, mulai dari tinggi badan, berat badan, kemudian ada termometer, tes kesehatan mata, kemudian ada juga tes buta warna melalui layar, dan ada tes COVID-19 juga, ada tensimeter, oximeter, dan tes darah. Sampai sekarang tahapannya seperti apa? Masih prototipe kan atau udah ada tahapan? Untuk sampai saat ini sampai masih prototipe aja. Akan kami kembangkan selanjutnya mulai dari revisi-revisi yang sudah diberikan oleh Dospem kami. Jadi kami nanti akan melakukan revisi lagi, kemudian baru nanti akan lanjut proses pengembangan selanjutnya. Sudah diuji coba kan? Untuk uji coba masih belum. Untuk dikalibrasi secara medis? Sudah? Untuk dikalibrasi secara medis mungkin segera, saat ini masih belum. Adapun make-up machine adalah sebuah mesin yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan medical check-up, khususnya bagi mereka yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Ada beberapa cara kerja mesin tersebut. Diawali dengan pembayaran melalui e-money oleh pengguna dengan mengikuti instruksi yang tertera pada layar. Kemudian pengguna diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar riwayat kesehatan terlebih dahulu. Kemudian baru bisa melakukan semua tes kesehatan di mesin itu. Jika sudah, pengguna akan mendapatkan hasil akhir pengecekan berupa struk. Jika pengguna terindikasi memiliki penyakit, pengguna dapat memilih opsi pembelian obat pertolongan pertama. Pada mesin ini, terdapat beberapa pengecekan kesehatan, antara lain pengecekan tinggi badan, mata, tekanan darah, suhu badan, saturasi oksigen, dan swab test. Semua pengecekan ini dirancang dengan pelayanan self-service atau secara mandiri.
Mesin ini juga memiliki perlindungan keamanan mesin yang baik dan akan mudah digunakan masyarakat. Andika juga menjelaskan bahwa dalam proses merancang make-up machine ini dibutuhkan waktu selama 3 bulan. Menariknya, make-up machine juga sudah dipamerkan dalam pameran perancangan dan pengembangan produk atau P3 Teknik Industri UMM 2023 dan mendapatkan juara ketiga. Pun dengan juara sebagai poster terbaik pada Januari lalu, rencananya inovasi ini juga akan diajukan pada program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta atau PKMKC. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi merupakan informasi dari mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang yang mengikuti program kreativitas mahasiswa dan berhasil menggabungkan beberapa alat kesehatan dengan menciptakan alat medical check-up secara mandiri. Dan informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Agronews. Mari seluruh masyarakat Kota Batu dan warga Nahdien sekota Batu hadiri sukseskan puncak acara 1 abad NU Kota Batu tanggal 25 Februari tahun 2023 di Balai Kota Among Tani. Mari bersama-sama hikmah sukseskan 1 abad NU Kota Batu. Salam 1 abad. Datang dan ramaikan puncak perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama. Pengajian umum dan sholawat bersama Gus Asmi. Sabtu, 25 Februari 2023, jam 7 malam, di halaman Balai Kota Among Tani. Live hanya di ATV. Datang dan ramaikan puncak perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama. Pengajian umum dan sholawat bersama Gus Asmi. Sabtu, 25 Februari 2023, jam 7 malam, di halaman Balai Kota Among Tani. Live hanya di ATV. Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain. Ya, pemirsa, Brakseng merupakan kawasan wisata alam yang menawarkan panorama perbukitan dengan lanskap pertanian rakyat dan sempat viral melalui media sosial beberapa tahun yang lalu.
Kemudian masyarakat sekitar bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu untuk membangun kawasan Brakseng ini agar dapat lebih menarik kunjungan wisatawan. Bagaimana kawasan Brakseng yang sekarang? Mari kita lihat bersama, ini dia liputan selengkapnya. Kawasan wisata alam Brakseng merupakan inisiatif warga yang didukung oleh pemerintahan Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Tepatnya berada di lereng perbukitan yang mayoritas dipenuhi area pertanian warga dengan tanaman berbagai sayuran, khususnya kentang yang sangat dikenal masyarakat Kota Batu. Sebelum menuju ke wisata air panas Cangar dengan jarak yang sangat dekat, ditempuh hanya memakan waktu kurang lebih beberapa menit saja. Puncak Brakseng mulai ada pembangunan berupa jalan paving menuju puncak perkebunan rakyat sejak tahun 2017 silam. Dalam pembangunannya bekerja sama dengan melibatkan para petani setempat, sebab merupakan jalan desa di tengah kawasan pertanian, yang mana sebelumnya akses jalan menuju pertanian dirasa masih sempit serta sangat menyulitkan petani ke ladang. Puncak Brakseng ditandai dengan adanya pembangunan kaf dan sumber ilang, yang konon menurut mitos entah kemana hilangnya mata air tersebut mengalir. Tepat di puncak juga terdapat tulisan di depan bangunan terbuat dari seng sebagai tempat atau gudang istirahat para petani sebelum menuju ke kafe teras Tegal Brakseng. Adapun komoditas pertanian di tempat ini, kentang, wortel, beras tagi, sawi daging, serta brokoli, dan masih banyak sayuran lainnya. Saat mengunjungi tempat ini sambil menikmati sensasi kopi lokal lereng Arjuno, pengunjung juga bisa membeli dalam jumlah banyak langsung dengan petaninya, sembari berwisata ke alam perbukitan dengan keindahan panoramanya. Tempat ini juga memiliki beberapa fasilitas penunjang sejak viral di media sosial tahun 2021 lalu, seperti kamar mandi, musola, area fun camp, taman bunga, serta beberapa menu pedesaan, siap memanjakan pengunjung setelah diadakannya keberadaan teras Brakseng. Sensasi yang sangat estetik di tempat ini saat kabut tebal turun dan menyelimuti area pertanian menambah keindahan panorama alam di tempat yang satu ini. Untuk menuju ke tempat ini, Anda terlebih dahulu melewati jalan berkelok di pegunungan lereng Arjuno arah wisata air panas Cangar. Sesampainya di puncak, Anda langsung saja parkir di teras Tegal Cafe yang menawarkan keindahan view perbukitan dikelilingi pegunungan, serta menawarkan berbagai menu khas pedesaan dan minuman dengan harga yang sangat terjangkau bagi Anda. Di tempat ini juga memiliki fun camp teras Tegal bagi kalian yang ingin menginap sembari menikmati malam di tengah perbukitan dengan harga Rp70.000 hingga Rp190.000 lengkap dengan tenda dan perlengkapan lainnya. Sementara saat masuk di pintu utama gerbang desa, pengunjung hanya cukup membayar tiket masuk Rp5.000 bagi kendaraan roda 2 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ya, pemirsa, Indonesia memiliki banyak sekali kota yang unik dan juga menarik dan sayang sekali untuk dilewatkan. Terutama kota-kota tua dengan cerita sejarah yang sayang untuk kita lewati begitu saja. Nah, saat lagi kita akan simak bersama rangkuman dari tim News Fakta dan Unik tentang 5 kota tertua yang ada di Indonesia. Pemirsa News Fakta dan Unik, kota tertua biasanya menyimpan banyak sejarah yang menarik yang bisa dijadikan referensi untuk menambah informasi berharga. Selain itu, di kota tertua juga bisa mengunjungi banyak bangunan tua yang menjadi saksi bisu dari banyaknya kejadian di masa lalu. Berikut adalah kota tertua yang ada di Indonesia versi News Fakta dan Unik. Kota Palembang. Kota Palembang merupakan kota yang berasal dari abad ke-7. Palembang pernah menjadi ibu kota Sriwijaya, selain kerajaan Melayu yang memerintah sebagian dari Nusantara bagian barat dan menguasai rute perdagangan maritim, khususnya di Selat Malaka. Kota Banda Aceh. Kota ini dibangun oleh Sultan Johansyah pada Jumat 1 Ramadan 601 Hijriah atau 22 April 1205 Masehi.
Dengan demikian, saat ini Kota Banda Aceh sudah berusia 816 tahun. Selain menjadi salah satu kota tertua di Indonesia, Banda Aceh juga merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara. Kota Kediri. Kota Kediri lahir pada 27 Juli 879. Kota Kediri berdiri sebagai pemerintahan daerah atau kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950. Kota Kediri dengan sapaan populer Kota Tahu memiliki semboyan gagah perkasa Joyo Imboyo. Kota Surabaya. Kota Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, berangka 1358 Masehi dalam prasasti Trowulan. Istilah Surabaya sendiri dari kata sura yang mempunyai arti berani dan baya atau bahaya, yang kemudian secara harfiah diartikan sebagai berani menghadapi bahaya yang datang. Kota Tegal. Kota Tegal mulanya sebuah desa namanya Tetegual yang pada 1530 telah menunjukkan kemajuannya dan termasuk wilayah Kabupaten Pemalang yang mengakui Trah atau Kerajaan Pajang. Nama Tetegual diberikan seorang pedagang asal Portugis yaitu Tome Pires yang singgah di Pelabuhan Tegal pada tahun 1500-an. Kata Tetegal memiliki arti tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian. Dan pemirsa, itulah tadi fakta dan unik tentang 5 kota tertua di Indonesia versi News Fakta dan Unik. Dan pemirsa, saat lagi akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari Sabtu 25 Februari 2023 untuk kawasan Malang Raya dan sekitarnya dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agronews edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Ramelia, terima kasih dan sampai jumpa.